Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik ya? Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik. Oke, sebelum kita belajar, silakan kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, kalian sudah absen ya, Cah? Sudah ya, silakan nanti absennya saya tunggu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan belajar dengan materi program aplikasi. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang sistem operasi, untuk pagi ini kita belajar program aplikasi. Bersama siapa? Bersama Bu Lastri tentunya. Oke. Untuk tujuan pagi hari ini anak-anakku, yang pertama kalian harus bisa menjelaskan pengertian program aplikasi dengan benar. Yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan macam-macam dari program aplikasi dengan benar. Yang ketiga anak-anakku, kalian harus bisa menjelaskan pemfungsian program-program aplikasi dengan benar. Itulah tiga tujuan yang harus kalian kuasai untuk pagi hari ini. Paham anak-anakku? Paham. Apa sih program aplikasi, Cah? Nah, program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus. Tahu ya kalau sangat khusus itu ya? Iya. Kemudian jenis-jenis program aplikasi. Jenis-jenis program aplikasi ada banyak sekali anak-anakku. Yang pertama ada program pengolah kata. Yang kedua ada program pengolah angka. Yang ketiga ada software atau program pengolah presentasi. Ada program multimedia, ada software database, ada software enterprise, dan yang ketujuh ada desktop publishing, ada software pendidikan, simulasi, browser, email, dan yang terakhir adalah software grafis. Ya, itu diantaranya. Apa sih software pengolah kata? Ada yang sudah tahu, Cah? Software pengolah kata atau word processing adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memformat, serta mengedit teks dan membuatnya menjadi dokumen. Contohnya apa? Microsoft Word ini 80% ya, khususnya di wilayah Indonesia itu banyak yang menggunakan Microsoft Word. Word Perfect itu juga pengolah kata, Lotus Word Pro, dan lain-lain. Untuk yang kedua adalah software pengolah angka atau sering disebut dengan spreadsheet. Itu merupakan perangkat lunak yang memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai operasi perhitungan dan pengolahan data, terutama data yang berupa apa, Cah? Angka dan tabel. Nah, contohnya, Cah, Microsoft Excel yang sering masyarakat pakai. Nanti kita akan belajar Microsoft Excel ya, Cah, di semester ini setelah bab ini ya, jangan khawatir ya. Kemudian yang ketiga anak-anakku adalah program atau software pengolah presentasi. Software ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan dokumen presentasi. Contohnya menggunakan Microsoft PowerPoint. Ini bisa kalian gunakan jika kalian diminta Bapak Ibu Guru untuk mempresentasikan hasil kelompok kalian atau hasil karya kalian di depan kelas. Itu nanti kalian gunakan, Cah, dalam pembelajaran yang lain.
Kemudian yang keempat, ada software multimedia. Di sini software yang digunakan untuk membuat dan mengedit file audio atau video. Nah, kalian bisa menggunakan Cyberlink Power Director atau yang Bu Lastri pakai ini menggunakan Bandicom ya. Bandicom. Atau kalau kalian menggunakan di HP, kalian bisa menggunakan apa? Iya, betul, bisa menggunakan KineMaster. Oke, yang kelima anak-anakku, software database. Software database ini perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Tahu ya terstruktur ya? Ya, biasanya program database ini digunakan pada saat kalian membuat program. Nanti kalau kalian sudah besar, kemudian kuliah jurusan programmer, nah ini kalian akan berotak-atik dengan software database. Contohnya apa? Microsoft Access, MySQL, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan, Cak? Tidak? Good. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Yang keenam, ada software enterprise. Software ini digunakan untuk membantu aktivitas dan aliran data dalam sebuah perusahaan. Contohnya adalah software sistem informasi akuntansi. Contohnya kalau yang ada di Indomaret, itu kan ada softwarenya ya, Cak? Iya, itu namanya software, termasuk software enterprise. Yang ketujuh, anak-anakku, ada software desktop publishing. Di sini software yang digunakan untuk mengelola dokumen-dokumen yang akan dipublikasikan dalam bentuk dokumen cetak. Ya, ada Adobe PageMaker, Adobe Design. Ini biasanya digunakan banyak editor-editor yang ada di cetak ya, percetakan. Itu biasanya dia menggunakan desktop publishing. Yang kedelapan, ada software pendidikan. Software pendidikan di sini digunakan untuk melatih atau memberikan pengetahuan atau keahlian baru. Contoh di sini ada software belajar mengetik, software belajar TOEFL ya, untuk berbahasa Inggris itu ya. Banyak sekali ini. Ada kalau kalian di HP Android ya, di Play Store itu banyak sekali software-software pendidikan bisa kalian gunakan ya. Kemudian ada yang ke-9, ada software simulasi. Software simulasi di sini untuk menyimulasikan objek atau proses secara fisik. Biasanya bertujuan untuk penelitian, untuk percobaan dan hiburan. Contohnya di situ untuk menguji tingkat keamanan kendaraan, atau kalau kita dipakai di sekolah itu software tryout. Nanti kalau kelas 9 ya seperti waktu SD, kalian ada tryout apa enggak? Tryoutnya manual. Kalau di sini kalau ada ujian nasional itu tryoutnya pakai komputer online. Jadi kita menggunakan software simulasi itu ya. Saya lanjutkan yang ke-10 anak-anakku. Yang ke-10 ada software browser. Di sini software yang digunakan untuk mengakses halaman web yang ada di internet. Saya yakin kamu sudah hafal itu ya. Yang untuk browsing itu software apa saja, ya kan? Iya, ada Google Chrome, ada Internet Explorer, ada Mozilla, dan lain-lain gitu. Kalian sudah hafal. Yang ke-11 ada software email. Kemarin kita sudah belajar email ya. Nah, ini softwarenya digunakan untuk apa? Untuk mengirim, sudah bisa mengirim ya. Menerima, mengelola, dan membaca email. Itu ada Eduru, ada Netscape Messenger ya, contoh-contohnya. 12 ada software grafis. Iya.
Software grafis ini digunakan untuk mengelola file grafis seperti gambar dan foto. Contohnya Adobe Photoshop, Microsoft Paint, Corel Draw ya. Bu, kalau sekarang kan banyak sekali deh ya di Play Store itu. Mungkin kalau yang saya maksud atau yang saya jelaskan ini yang biasa digunakan pada PC atau laptop. Memang berbeda cah yang dipakai di apa cah? Di HP kalian. Itu kalau di HP biasanya lebih mudah. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti sudah bisa semua ya cah untuk program aplikasi. Ya, sekarang kita bahasnya lisensi dari software itu, apakah gratis ataukah berbayar. Nah, itu ada jenis-jenis lisensinya. Nah, lisensi itu sendiri apa? Ada yang tahu? Ya, lisensi itu secara hukum pembuat software dinyatakan sebagai pemilik hak cipta atau lisensi dari software yang diciptakannya. Pengguna dari software tersebut mutlak menjadi hak dari orang pemilik software. Ya, itu misalkan kamu membuat software, itulah kamu lisensinya ya, secara hukum kamu hak ciptanya milik kalian. Paham ya? Sekarang jenis-jenisnya cah. Jenis-jenis lisensi ada yang tahu? Paling ada ya Bu yang freeware. Ya nanti kita bahas. Yang pertama ada retail software. Kalau retail software ini biasanya dijual melalui toko-toko retail atau distributor resmi dengan layanan pra dan pasca penjualan. Tapi biasanya kalian itu seringnya minta yang gratis-gratis ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah original equipment manufaktur. Di sini software mengacu pada perangkat lunak yang dijual dalam jumlah besar kepada penjual berikutnya. Ada resellernya ya, yang kemudian didesain untuk dijual sebagai satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Contohnya itu Apple kemarin ya. Nah, punya Macintosh. Nah, itu kan Macintosh dijual dengan produk Apple. Kalau kamu HP-nya HP Android yang nggak ada iOS Apple ya. Itu. Kemudian, nah ini shareware. Software ini bersifat shareware, dapat di-download dari internet secara gratis. Ini yang kalian tahu pastinya, yang kalian sukai, ya dak? Iya. Kemudian ada crippleware. Ya, di sini jenis ini didistribusikan dengan periode percobaan berakhir. Contohnya misalkan kalau percobaannya berakhir, fungsi-fungsi utamanya sudah tidak digunakan lagi. Biasanya itu ada pada software antivirus ya. Ada ya, antivirus itu hanya berlaku 2 minggu. Setelah 2 minggu sudah tidak pro, sudah tidak aktif semaksimal mungkin. Gitu. Kemudian ada software demo. Tahu ya sifatnya demo ya? Sifatnya software yang didistribusikan hanya untuk pembelajaran, uji coba, hanya sekedar demo produk gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada lagi lisensinya? Sini dulu ada pertanyaan anak-anakku? Tidak ada, saya lanjutkan. Yang keenam ada adware. Adware ini didistribusikan secara bebas dan gratis. Ini saya yakin kamu senang ini ya. Tetapi kelemahannya di dalamnya ada iklan-iklannya. Contoh aja WPS ya. WPS itu kalian kalau mau buka yang tidak pro atau yang tidak premium, itu pasti ada iklannya enggak? Ada kan? Nah, itu salah satu adware yang.
Kemudian yang selanjutnya ada freeware ya. Freeware ini merupakan software yang bisa di-download secara gratis dari internet. Ini hampir sama, tetapi kalau yang freeware memang betul-betul free. Jadi di dalamnya tidak ada iklannya. Kemudian ada public domain system. Software jenis ini pengguna dapat menggunakan secara bebas tanpa batasan periode waktu secara gratis. Dipublikasikan untuk umum. Ya. Kemudian ada lisensi MIT. Software jenis ini sering disebut dengan free software lisensi. Ya. Dengan ketentuan kalian bisa menggunakan software ini berulang-ulang jika semua kopi pada software itu masih utuh dalam kondisi lisensi MIT awal. Paham anak-anakku? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Untuk tugas ini sudah selesai. Untuk tugas kita tugas kalian di sini, tugas kalian ya, Cak. Oke. Sebentar. Sebentar, Cak. Oke, tugas kalian adalah ini. Di sini ada ikon-ikon software, ya. Ada ya ikon-ikon software. Silahkan kamu pilih 10 dari ikon software ini. Namanya apa? Misalkan saja ini Microsoft Excel. Namanya Microsoft Excel. Fungsinya untuk apa? Tidak usah semuanya. Di sini cukup kalian pilih salah berapa ya, Cak? Ambil 5 saja. 5 software yang ada di sini kalian sebutkan namanya dan kalian jelaskan fungsinya. Paham? Oke, paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.